Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ya kita ketemu Bu. Kok delesu sih? Delesu nggih. Tepuk tangan sih, tepuk tangan. Tepuk apa ya enake ya? Tepuk ibu hebat nggih. Nggih, tepuk ibu hebat, ngeten nggih. Tepuk hebat. Hebat 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 hebat. Pripun sakit nggih? Ibu sedaya nggih. Nggih. Dicoba sekali lagi, tepuk ibu hebat. Hebat 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 hebat. Sip nggih. Untuk selanjutnya ini melanjutkan pembahasan materi ya Bu. Di sesi selanjutnya ini tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Di sesi kemarin ini lanjut sesi yang kedua nggih. Di sesi yang pertama kemarin sudah dibahas tentang apa? Di sesi yang pertama ya tentang pengelolaan keuangan keluarga nggih. Dibuka buku pintarnya di bawah semua buku pintar nggih. Ya. PR nggih. Untuk cek latihan 1 nggih di buku pintar halaman 12 sampai 19. Yes, itu sudah diisi semua nggih. Pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, terus untuk apa. Sudah diisi semua. Nggih, terus hasilnya min apa plus apa pas? Oh, ana sing min, ana sing plus. Nggih, nek sing plus nggih ditabung nggih. Nek sing min piye supayane ben iso jadinya seimbang, harus nol semua nggih, harus nol antara pendapatan sama pengeluaran itu harus sama, harus balance, harus seimbang. Ben ora ana sing kurang ngoten nggih. Ini selanjutnya melanjutkan materi nggih. Ini tentang pendapatan dan pengeluaran rata-rata per bulan ini. Nggih. Masih ingat nggak Bu cara menyusun anggaran? Cara menyusun anggaran. Gimana cara menyusun anggaran? Ada yang tahu? Terus juga ingat, okay. Cara menyusun anggaran itu bisa dengan 1. Mengetahui rata-rata pendapatan dan pengeluaran. Jadi panjenengan sedoyo ini harus tahu pendapatan berapa dan pengeluaran berapa, dan itu harus seimbang. Ya, nggak boleh jomplang, harus seimbang. Nek misalnya kok gak podo, nanti antara keinginan dan kebutuhan harus jenengan bisa bedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, dan yang keinginan harus dikurangi, harus di stop dulu biar nanti hasilnya bisa seimbang. Seperti itu nggih. Bisa dipraktekkan nggih Bu di rumah nggih. Nggih. Ya. Dan yang kedua, ini dengan menyusun prioritas pengeluaran berdasarkan kebutuhan. Nah, seperti itu nggih. Menyusun pengeluarannya kanggo apa ae, misale kanggo blonjo 15.000 sedina, terus kanggo apa neh? Nggo tuku gamis. Nggo tuku gamis nek iso, nek misal gamis kan kebutuhan apa keinginan Bu? Ya, keinginan. Nek misale luweh gak apa-apa, tapi nek misale kok pas-pasan, yo diutamakan sing kebutuhan dahulu nggih. Dadi gamise kosek kanggo nempur, kanggo tumbas beras riyin. Harus mengutamakan yang kebutuhan terlebih dahulu, seperti itu nggih untuk pengeluaran. Lalu jumlah pengeluaran itu juga harus seimbang. Nah, seperti tadi nggih harus seimbang antara pengeluaran dan pendapatan. Gak oleh jomplang, ben hasilnya bisa sama rata. Ngoten. Ben gak ono kurang-kurang. Engko nek kurang piye? Utang dong bulet-bulet terus ya Bu. Nah, seperti itu. Kenapa kok harus seimbang? Ben
ora dong utang, nanti hasilnya nek utang itu gali lubang tutup lubang seperti itu. Jadi kita harus bisa mengendalikan iso ya di stop, jangan sampai utang ngoten nggih. Kita bisa mengendalikan pendapatan kita, pengeluaran kita, insya Allah kita nggak sampai utang nggih. Jadi kita semua harus semangat nggih untuk bisa menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran nggih. Paham nggih Bu? Nggih. Lalu cara mengendalikan anggaran dengan cara apa Bu? Cara mengendalikan anggaran? Ya, cara mengendalikan anggaran bisa dengan sistem amplop dan sistem kas harian atau catatan harian. Sistem amplop itu untuk yang pendapatannya tetap, itu bisa sistem amplop. Misalnya ada uang untuk bayar listrik, terus ada uang untuk masak, untuk belanja, ada uang untuk anak sekolah lah, itu diwadahi ning gene amplop dhewe-dhewe ngoten. Jadi jenengan siapno amplop aki misalnya 05 jentrek-jentrek iki duit kanggo listrik, kanggo bayar anak sekolah, kanggo blonjo. Nah, duit listrik juga oleh dienggo bayar anak sekolah. Harus listrik kanggo listrik, sekolah kanggo sekolah. Jadi harus konsisten. Seperti itu nggih. Kudune disiplin, gak oleh kok plan-plan iki, gak oleh kok Allah aku kok kudu iki duduk sithik gak oleh, kudune disiplin nggih, seperti itu. Dan yang kedua itu dengan sistem catatan kas harian. Catatan kas harian itu untuk yang pendapatannya tidak tetap, pendapatannya harian. Itu bisa misalnya sedino kadang untuk 15.000, kadang untuk 30.000. Nah, itu bisa dengan sistem catatan harian. Pendapatannya 15.000, iki sedino iki kan berarti kan untuk 15.000 ya. Terus kanggo masak 10.000 misalnya, berarti turah 5.000. Kanggo jajane anak 2.000. 10.000 tambah 2.000 12.000. Ijek 3.000. Gini wis gak ono liyane, gak ono kebutuhan pengeluaran liyane, berarti masih sisa 3.000. 3.000 itu disimpan nggih kanggo sesuke malih. Nah, nek wis kumpul sesasi kok iso ditabung. Nah, aku berarti nyereh semene. Ngoten. Bisa dibuat dengan sistem catatan harian. Saged tulis doyong nggih. Ini misalnya gak iso nulis, gak iso maca, anake gak popo. Anake nduk aku tulung re. Gawekno catatan harian itu nggak apa-apa, misalnya kayak gitu, gitu. Jadi keluarga harus saling jadi tim yang solid buat membangun keluarga yang sejahtera seperti itu. Lalu ini ada tak putar cerita nih, bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Ini ada cerita, tapi tak putar dulu. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan.
untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pengeluaran itu juga harus dikendalikan, ya, harus dikendalikan sesuai dengan kebutuhan. Utamakan kebutuhan terlebih dahulu daripada keinginan. Lalu anggaran bisa dibuat dengan sistem amplop dan sistem kas harian. Cerita itu tadi juga ada di buku pintar halaman berapa ini? Halaman 58. Sama ceritanya. Bisa dibaca sendiri itu tentang mengelola uang dengan bijak, dengan baik. Piye carane ben iso nabung, ben duitnya iso nyiseh, seperti itu. Jadi kita harus kendalikan, kita kontrol dan kita kendalikan. Seperti itu untuk pembelajaran di sesi kedua ini. Ada yang mau ditanyakan? Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Sistem amplop sulit? Mudah kok kalau sistem amplop. Sistem amplop nanti misalnya gak dua amplop neng omah iso nganggo dompet gak apa-apa. Dompet nek misal dompet akeh neng omah dompet gak apa-apa. Apa di gawe teko kertas, dilipat-lipat dhewe, ditulisi dhewe gak apa-apa. Misal anake cilik-cilik gak iso nulis, anake cilik-cilik minta tolong bapake buat nulis ke catatan kas harian, nggak apa-apa. Pokoknya saged usaha untuk bisa menyelaraskan antara pendapatan dan pengeluaran ben imbang. Pokoknya hasilnya harus minimal itu ketemunya tuh 0, jangan sampai minus antara pendapatan dan pengeluaran. Nek minus itu berarti keinginan harus dikurangi, harus di stop dulu, dikendalikan dulu, aja sampai keinginan malah luar dhuwur daripada kebutuhan. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.